Assalamualaikum semua. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam, Pak. Dengar, Pak. Oke ya, kita langsung aja. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Hari Senin dan Rabu kita nggak kuliah secara offline dan juga tidak tatap muka juga ya, secara online juga tidak. Jadi saya minta waktu itu untuk Anda bisa menyimak ya video pembelajaran kalkulus di ITB ya oleh Profesor Hendra Gunawan. Ya, kebetulan dulu Pak Andrea itu juga dosen saya dulu di kalkulus ya, ketika kuliah dulu. Jadi saya pikir videonya uh, cukup jelas ya, ininya, penyajiannya. Tapi ya saya minta dulu ini, kalau ada yang belum paham tentang materi yang diminta untuk disimakkan ini ya, fungsi trigonometri inverse ini ya, yang awalnya sudah kita singgung sebetulnya ya di awal, dan fungsi hiperbolik ya. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, ada nggak kira-kira yang ditanyakan? Hamka atau ada yang bagian yang bingung atau bagaimana? Silakan. Coba hidupkan kamera dulu semua. Ini ada yang puasa hari ini. Puasa kan dua versi ya, hari ini atau besok ya. Ada yang ditanyakan tentang materi di videonya itu? Cukup jelas semua? Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Yang itu, Pak, yang turunan dari tan H inverse X itu, Pak, agak sedikit bingung, Pak. Oke, oke, saya tampung dulu ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan dulu? Oke, enggak ya? Oke. Oke, sebelum melangkah ke sana ya, tangan inverse tadi turunannya apa? Ya mungkin ada baiknya saya review aja lah sekilas ya tentang materi ini. Ya, pertama ini ya, fungsi trigonometry inverse ya. Jadi ada sin inverse, ada cosinus inverse, tangen inverse ya. Kita sudah belajarkan tentang fungsi inverse ya. Secara geometris itu fungsi inverse itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi dan syaratnya harus fungsinya monoton ya. Monoton naik atau monoton turun. Makanya kita harus berikan dulu batasan intervalnya itu, di mana dia hanya monoton, ya, hanya monoton naik atau hanya monoton turun saja gitu. Ya, jadi untuk sinus sinus X, fungsi sinus X itu karena dia naik pada interval ini ya, min pi per 2 sampai pi per 2, maka pada selain itu kita bisa cari ya fungsi inverse-nya. Ya, tentunya jadinya
si daerah hasil dari fungsi asal itu menjadi daerah asal dari inverse-nya ya. Karena min pi per 2 itu kan min 1 kan ya. Sinus min 90 derajat kan. Dan ini kan sinus 90 derajat ya, itu 1. Ya, jadi grafiknya adalah yang biru ini ya. Oke ya, saya tinggalkan ini. Kemudian kosinus juga begitu ya, kita cari intervalnya yang membuat dia itu turun gitu ya, monoton turun. Ya. Berarti itu pada interval 0 sampai pi. Ya. Jadi daerah asalnya adalah 0 sampai pi ya, daerah definisinya. Untuk yang kosinus ini yang kita ambil. Karena dia fungsi turun. Sehingga dengan teorema kalau dia monoton maka dia punya inverse. Maka kita bisa pastikan dia punya inverse di sini ya. Simbolnya seperti ini. Jadi cos pangkat minus 1 itu sekali lagi saya katakan bukan 1 per cos ya. Tapi simbol untuk inverse. Kecuali kalau cos Y dipangkatkan min 1. Nah itu baru 1 per cos Y. Ya hati-hati. Ya tentu daerah hasil dari kosinus X ya, antara 0 sampai pi kan kita punya 1 sampai min 1 kan ya. 1 yang paling besar, min 1 paling kecil ya. Jadi daerah hasil dari kosinus X itu menjadi daerah definisi atau domain atau daerah asal dari inverse-nya. Ya. Oke. Kemudian tangen X juga begitu ya. Silakan dibaca aja. Cuman tangen X ini tidak mungkin kita buat ini interval tutup ya. Artinya ini kan min pi per 2 itu tidak terdefinisi ya di tangen X. Di pi per 2 juga begitu, dia tidak terdefinisi. Ya, nilainya di sekitar pi per 2 atau di sekitar min pi per 2 itu kan dia tahingga ya, asymptotik ke tahingga. Ya, jadi daerah asalnya untuk yang tangen inverse ya tentu saja dia min tahingga sampai tahingga ya. Tapi tahingga itu bukan bilangan ya. Jadi dia juga interval buka. Ya, secant juga begitu ya, silakan dibaca saja ya. Dan seterusnya ya. Nah, contohnya sudah kemarin kan ya kita bahas ini masalah hari Rabu minggu lalunya lagi ya. Oke, nah ini saya review aja ya biar ini. Ada beberapa kesamaan yang menarik ya, yang menarik sekali untuk kita bisa buat. Dan ini nanti akan berlaku untuk materi-materi selanjutnya. Jadi andaikan kita ini ya, jadi kalau kita punya cos sini cos X ya. Ini kan theta sama dengan cos inverse X ini artinya apa nih? Cos theta sama dengan berapa? Artinya nih, theta sama dengan cos inverse X artinya apa? Cos theta sama dengan X, Pak. X nih kan. Nah, kalau kita punya cos theta sama dengan X, itu kan artinya kalau kita buat segitiga, ya segitiga siku-siku, tetanya kan di depan tetanya kan ini ya sisi tegak kan. Kemudian di namanya di samping ya, di samping theta berarti X itu ya. Ini kan artinya kan cos X X per 1 nih sebenarnya. Jadi kalau kita buat segitiga siku-siku hubungannya ya ini theta ya kan. Theta ini X per 1 kan, garis sisi dibagi dengan garis miring ya.
sisi samping bagi dengan sisi miring kan gitu ya. Untuk kosinus kan? Betul? Halo? Betul, Pak. Ya. Jadi X per 1. Jadi cos theta adalah X per 1. Theta itu adalah cos inverse X. Ya. Cos inverse X. Ya. Jadi cos inverse X ini jadi sudut gitu ya. Dalam konteks ini. Nah, kalau segitiganya ini X, sisi miringnya itu 1, tentu sisi tegaknya adalah akar 1 kurang X kuadrat. Ya. Ya, itu dari Pythagoras biasa aja kan. Saya. Nah, sehingga kalau kita punya tetanya adalah cos inverse X, maka sinus cos inverse X, ini kan teta nih. Ya. Kan teta ini kan itunya. Awalnya ya. Maka sinus teta, ya kalau dia segitiga kayak gini, sinus tetanya jadi berapa? Sisi tegak, akar 1 kurang X kuadrat, per sisi miring ya. 1. Ya. Itu akar 1 kurang X kuadrat. Nah, itu tuh ya. Jadi semuanya seperti itu. Banyak nih. Ini sin inverse X. Tetanya nih ya. Tetanya ini. Ini ya. Jadi kalau ini dia gitu ya segitiganya. Kalau ini segitiganya ya. Maka tetanya ya kalau sinus inverse X theta ya tentu sinus theta adalah X ya. Jadi kalau sinus theta adalah X ya tentu X itu artinya sisi di depan berarti ya kalau kita buat dalam konteks dia segitiga siku-siku. X per garis miring ya 1. Ya udah, kalau gitu berarti yang sisi sampingnya berapa? Ya, 1 dikurang X kuadrat diakarkan. Berarti kosinus dari sinus inverse X adalah 1 kurang akar X kuadrat diakarkan ini per 1. Itu ini. Ya. Oke? Nah, demikian juga dengan ini. Ya. Ini ceritanya nih ya. Ini ceritanya tadi ya, sini. Ini ceritanya nih. Oke? Tangen juga begitu ya. Jadi tangen ini theta. Theta adalah secant inverse X. Ya. Ini theta berarti secant sorry, ini saya harus nih cara menghapusnya ya. Ya, secant theta berarti apa? X ya. Secant itu kan berarti kebalikan dari cosinus ya. Cosinus itu sisi miring per sisi samping per sisi miring ya. Jadi kalau secant tentu sisi miring per sisi samping ya. Jadi yang X-nya itu tentu jadi sisi miringnya ya. Sisi sampingnya di 1. Ya kalau begini berarti Pythagoras akar dari X kuadrat ya. Sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Yang 1. Oke. Nah, cuma hati-hati ya. Secant inverse X ini karena di awal tadi kan kita sudah bahas tadi. Untuk secant itu dia ada dua. Ada dua kondisi ya. Nih. Ini artinya kan bisa lebih dari 1 atau kecil dari -1 kan ya. Sini. Dari definisinya. Ya. Misalnya lebih sama ya, lebih sama 1 atau kecil sama -1. Oke, ini. Ini kan artinya apa nih? Y-nya besar sama 1 atau Y-nya kecil sama -1 ya. Ini nih ya.
Jadi yang si warna apa nih? Yang second inverse yang warna hijau ya. Jadi ini daerahnya ini di sini kan sampai ke sana ya. Ya, jadi yang ini nggak ada ya. Yang antara min 1 sampai 1 nggak ada gitu. Ya. Yang hijau nih, hijau aja. Ya, ini dalam konteks tentu jadinya si Y jadi X ya. Ini kan simbol aja nih kan. Ya, makanya muncul ada dua kasus ya untuk yang second inverse ini. Yang lebih dari min 1 atau sama dengan yang lebih atau sama dengan 1 dan yang kecil sama dengan min 1 ya. Bisa dipahami sampai sini? Sehingga nanti eh, nilainya juga 2 ya. Positif kalau X-nya besar sama 1 dan negatif kalau X-nya kecil sama min 1 ya. Oke. Jadi ini sebetulnya bisa dihafal juga nih kan sebetulnya ya. Cuman kalau dihafal dan hanya hafal saja dan tanpa dipahami ya ini akan susah ya. Bisa sarankan Anda untuk mengingatnya ya pakai Anda petunjuk ini ya. Dibuat aja segitiga siku nanti kalau di awalnya kos ya berarti sisi samping per sisi miring. Nanti kalau mau jadi cari tahu sinnya ya tinggal dicari aja. Nah sisi tegaknya berapa gitu ya. Itu aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas semua? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Oke. Oke, ini contohnya ya. Contohnya kan harusnya sudah dibahas juga di videonya tuh ya. Sinus 2 cos inverse 2/3. Jadi ini dianggap theta nih ya. Ini tetanya ya, sudutnya. Yang kita punya fungsi rumus trigonometri ya, sinus 2 theta sama dengan 2 sin theta kali cos theta ya. Jadi 2 sin cos inverse ini ya dikali cos inverse ini gitu ya. Nah, sin cos inverse itu ya tadi sudah kita temukan kan, bahas tadi ya 1 kurang 2/3 kuadrat. Ya, sedangkan cos dari cos ini apa? Ya 2/3 dong ya. Cos dari cos inverse ya 2/3. Terus sebaliknya cos inverse dari cos sekian ya sekian gitu kan. Oke, ini 2/3-nya dari sini. 4/3. Ya inilah ya dicari-cari. 4 kali 5/9. Kemudian tangan sinus inverse X ya kita gunakan aja rumus biasa ya sinus per cos ya. Tangan kan sinus per cos. Sudutnya sekarang ya theta ini ya, yang si sinus inverse ini yang jadi sudutnya. Ya. Nah, sinus dari sinus inverse ya x ya, yang sini x ya x. Kosinus dari sinus inverse x ya tadi ya sudah kita bahas 1 kurang x² diakarkan. Oke ya. Lanjut ya. Nah, turunan dari fungsi trigonometri inverse atau integralnya sendiri. Nah, ini bisa kita apakan apa namanya? Kita cari ya. Oke, ini rumusnya seperti ini ya. Pembuktian keseluruhannya saya pikir ada di buku tuh ya. Silakan dilihat di bukunya. Termasuk juga kalau turunan sudah dapat ya, tentu integralnya tinggal mengikuti aja kan ya. Tinggal mengikuti aja. Ya, kayak gini misalnya kan. Misalnya kita pengen tahu sinus inverse x itu turunnya apa ya 1/(x²). Berarti integral dari ini jadi ini gitu kan sinus inverse x ditambah c gitu ya. Kalau dia integral tak tentu ya. Itu juga boleh. Boleh juga kan yang lain kan? Bisa juga ini kan kalau misalnya ini kan sama nih ya 1/(ak1 × x². Nah, tapi bedanya kan cuma min aja kan.
Jadi sebetulnya yang 1/akar 1 kan kuadrat, ini integralnya apa? Ya bisa juga nih. Ya. Tapi sini min ya. Min cos inverse X tambah D gitu ya. D-nya suatu persanta ya. Untuk membedakan aja dengan C. Dan seterusnya ya. Semuanya ini bisa dibuktikan kalau sudah ada integral turunannya berapa. Nah, tapi turunan yang keempat ini, yang 4 ini itu harus dibuktikan sebetulnya ya. Sebagai contoh kita buktikan aja yang nomor 1, yang nomor I ya. Yang ini aja ya kita lihat ya. Ini buktinya. Ya. Jadi turunan dari sinus inverse X adalah 1/akar 1 kurang X². Gimana tuh kok bisa begitu? Nah, ini dia ya. Jadi misalkan Y adalah sinus inverse X, ya tentu X-nya adalah sinus Y ya. Kita turunkan kedua ruas secara implisit terhadap X. Jadi ini turunkan terhadap X ya 1. Kemudian sinus Y diturunkan terhadap X. Nah, itu kita pakai aturan rantai ya. Jadi turunan ini terhadap X, berarti kan ini ya, turunan sin Y terhadap X. Berarti kita misalkan aja sekarang si apa namanya? Ya sebenarnya si S-nya sama aja jadinya gitu ya, tapi ini kan artinya kan nggak langsung lah ya. Jadi D sinus Y per DY gitu ya. Kali D per DX kan gitu ya. Nah, turunan dari sinus Y apa? Ini kan sudah dalam Y nih. Ya, berarti kan cos Y ya, ini ya. Nah, ini tuh kan ini tuh. Ya. Nah, ya ini yang di DX ya, ini dia ya. Gitu. Ya, berarti kita sudah ada nih ya, DDX-nya apa? Kan tadi kita pengen cari DDX kan? Ya, ini adalah sinus inverse X tuh ya. Udah DDX-nya kita ini ya, 1/cos Y. Ya. Nah, Y apa? Cos Y apa? Berarti kan cos dari apa nih? Cos dari ini kalau kita jabarkan lagi nih, cos dari Y. Oh, sorry. Ini kalau lama nih kalau kayak gini. Ini kalau nanti cos dari Y. Y-nya apa? Sinus inverse X. Nah, berapa tadi itu? Ya. Cos dari sinus inverse X ini dia. Yaitu 1 kurang X² diakarkan ya. Ya, 1 kurang X². Ya, jadi 1/cos Y ya 1/akar 1 kurang X². Jadi turunan dari sinus inverse X ya ini. 1/akar 1 kurang X². Oke, bisa dipahami? Ini baru satu ini ya, satu sifat ya. Yang lain silakan dipelajari ya dari buku. Turunan dari cos inverse apa? Ini dia ya, min. Turunan dari tangent inverse apa? Ya, ini. Nah, ini kita nggak perlu lagi mensyaratkan ini X-nya apa ya. Ya, karena si X-nya kan bisa berapapun nih ya. Negatif, positif, nol ya. Karena dia tidak akan membuat dia tidak terdefinisi gitu. Ya, si X-nya berapapun bisa saja nilainya berapa. Nah, ini mengapa mutlak ya tadi ya, karena dia ada dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif ya. Ya, jadi hampir sama juga dengan yang tadi ini ya, sebetulnya. Cuman sekarang dia tidak pakai tanda sama dengan ya. Kenapa tidak pakai tanda sama dengan? Karena dia kalau dia 1, itu ini jadi 0 kan? Maka 1 kurang 0 kan? 1 kurang 1 kan 0. 1/0 itu nggak mungkin ya. Jadi kita batasi X-nya lebih dari 1 atau X-nya kurang dari -1. Ya, tapi tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 1, tidak sama dengan -1. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, banyak juga ya reviewnya lagi. Ya,
Contoh ya ini ya. Nah, ini kan kita udah tahu nih 1/1 tambah X kuadrat. Bentuknya yang mana tuh? Itunya. Ini ya. Berarti akar dari integral dari ini ya tangent inverse X ya. Tambah C ya. Ya, tangent inverse X tambah C. Karena dia integral tentu jadinya nggak tambah C ya. Jadi kita masukin aja nih pakai teorema dasar kalkulus ya. Ya, tangent inverse 1 dikurangi tangent inverse min 1. Tangent inverse 1 berapa? Ya, pi per 4 kan, 45. Ya. Tangent inverse min 1 ya min 45 derajat ya. Karena kan kita tadi sudah membatasi untuk inverse tangent itu dari min pi per 2, tapi nggak masuk ya. Interval buka ya. Interval buka min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Nah, jadi nilainya adalah ini ya, pi per 2. Oke, contohnya saya nggak tahu ya, contoh yang dibahas di video apakah ini? Sama nggak? Benar nggak ini? Nah ini. Oh, beda ya. Ada nonton videonya sampai selesai? Halo? Siapa yang selesai nonton videonya? Coba tunjuk tangan. Raise hand. Sampai selesai ya. Sampai selesainya itu selesai tapi tidak dilihat itu nggak selesai itu ya. Atau selesai tapi sambil ternyata ketiduran itu nggak selesai itu. Ada sampai selesai videonya ditonton? Siapa yang sampai selesai betul-betul khatam gitu ya nonton videonya? Coba raise hand. Wah, nggak ada satupun. Aduh, gimana nih? Berarti yang lain, yang semuanya ini nggak ada nih yang nonton sampai selesai. Tunggu dulu nih, ini yang hidupin kamera, ini saya lihat ini. Raffi, kamu pakai bajunya, pakai baju kaos tang itu? Iya Pak, barusan saya lepas Pak. Tapi ini baru, ini masih baju kaos kan? Iya Pak, tadi saya pakai baju kemeja juga Pak, tapi saya lepas Pak. Ya, kenapa? Harusnya kamu pakai meja dong. Coba ganti lagi. Ganti lagi ya, tapi matikan dulu kameranya ya. Ya. Siapa yang pakai baju kaos, tolong diganti dulu ya. Ini kita nggak sambil-sambilan ya. Yang lain, coba kameranya siapa itu yang hidup? Fiona, Novia, Aurelia, Anggi. Bisa dihidupkan dulu kameranya? Ya, Novia masih di sana? Iya, Pak. Udah? Ya. Kalau masih pakai baju kaos, tolong ditukar ya. Ini ada yang kameranya hanya sampai kepala saja, saya nggak bisa melihat. Ya, karena ini kuliah ya, jadi kita tetap kondisikan suasananya tetap dalam suasana kuliah gitu ya, bukan sambil-sambilan gitu. Oke, jadi nggak ada satupun ya berarti yang sampai selesai ya nonton videonya. Belum ada ya. Ini ngapain aja begitu itu ya. Tugasnya ada kumpul nggak? Ada Pak. Udah, Pak. Kok bisa tugasnya dikumpul tapi itunya nggak ditonton? Atau udah paham sebelum tonton nanti? Sebelum tonton berarti udah paham, udah paham betul ya?
itu Pak, mungkin lihat ada juga yang lihat dari sumber lain gitu Pak. Oke lah, ini coba ini salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan ya dalam turunan dari fungsi inverse trigonometry ini. Oke, kita lihat seseorang ya berdiri di atas sebuah apa ya cliff, batu karang gitulah ya, batu karang ya vertikal gitu ya, vertikal gitu ya. Ini apa? Sekedar ilustrasi aja nih ya. 200 kaki ya di atas danau. Nah, ketika dia melihat sebuah motorboat ya melaju ya. Jadi dia melihat motorboat di sini away from the foot of the cliff ya. Jadi dia melihat motorboat itu menjauh dari batu karang itu ya, dari tempat dia berdiri dengan kecepatan 25 kaki per second ya. Jadi motorboat itu menjauh ke sana ya, ke kanan gitu. Kecepatannya 25 kaki per second. Seberapa cepat? Nah, seberapa cepat sudut ya, depresi ya. Ini dia theta itu ya. Sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh si pengamat ya, target objek dari ininya ya, dari garis horizontal gitu. Itu sudut depresi. Kalau sudut elevasi ya berarti dia melihatnya ke atas ya, nanti. Ini melihat ke bawah. Jadi seberapa cepat sudut depresi dari garis ya penglihatannya itu berubah gitu ya. Jadi sudutnya seberapa cepat berubah sudutnya ya. Ketika si kapal boatnya itu 150 kaki dari batas bawah si batu karang itu ya. Jadi yang ditanyakan seberapa cepat si tetanya berubah ya, seberapa cepat sudut penglihatannya berubah gitu ya, sudut depresinya berubah. Jadi ini semacam aplikasi laju berkaitan nih ya, di kalkulus 1 dulu sudah dipelajari harusnya ya, laju berkaitan. Yang jelas ya karena ditanyakan adalah seberapa cepat theta berubah, ya kita harus tahu dulu theta itu persamaannya apa gitu ya dalam konteks ini. Ya, theta itu persamaannya apa? Nah, kalau kita lihat ini kan dianggapnya segitiga siku-siku nih ya, ini kan sudah dibuatnya vertikal kan, tentu dan ini kan horizontal ya. Nah, danau kan, maka ini kita bisa klaim ini segitiga siku-siku nih ya di sini. Ini siku-siku ya. Nah, theta ini sama nggak dengan theta di sini? Sama Pak. Enggak. Sama ya. Ini kan pakai sudut apa namanya itu? Sudut seberangan ya. Sejak SMP kita pelajari kan. Nah, tangen karena ditanyakan theta dan yang nanti akan dimasukkan variabelnya adalah variabel jarak kapal boat dengan si ininya ya, si X inilah ya. Ya tentu hanya dua ini saja nih. Sisi tegaknya 200 tadi kan, dan X ini. Ya tentu kita pakainya tangen berarti ya. Yang kita bisa rumuskan gitulah ya hubungannya. Jadi tangen theta adalah 200 per X. Atau theta adalah tangen inverse dari 200 per X. Ya sudah, kalau gitu kita tinggal turunkan aja terhadap theta nih ya, karena kan dia d theta dt yang ditanyakan. Ya, d theta dt berapa gitu ya. Ya, ini tangen inverse dari 200 per X itu berapa gitu.
karena ini X-nya juga bergantung pada T, ya tentu ini jadinya pakai aturan rantai lagi ya. Jadi apa turunan dari tangen inverse, tapi terhadap X, kemudian nanti dikalikan lagi dengan dx dt ya. Ini kan awalnya kan d theta dt sama dengan tangen inverse dari 200 per x ini, tapi terhadap dx ya, itu dikalikan lagi dengan dx dt ya. Nah yang ini itu ini dia ya, di sini ya. Ya, tangen inverse dari 200 per x. Berarti ini dihitungkan lagi nih ya, harusnya nih. Kalau mau detail nih dimisalkan lagi nih ya. 200 per x misalkan y misalnya gitu ya. Nanti berarti tangen inverse dari y per dy ya, bukan per d ya. dy kali dy dx. Ini kalau ini kan lagi ya, dipecah-pecah lagi nih. Berarti kan artinya d dari saya pelan-pelan ya. Oke, saya baca di sini ya. Saya baca di sini. Ini berapa nih? D ini D-nya D terhadap Y ya. Inverse Y gitu ya. Aduh. Y jadi ini ya. Kalikan dengan D Y dt ya. Ya, Y-nya adalah 200 per X. Ya. Nah, kalau ini berapa nih? Kalau yang tangen inverse Y terhadap Y, berapa? 1 per apa? 1 per 1 plus Y kuadrat, Pak. Nah, 1 per 1 plus Y kuadrat. Y-nya adalah 200 per X kuadrat ya. Dikali ddt. Nah, ddt-nya 200 per X diturunkan terhadap kok T sih? Bukan T ya. Ini kan terhadap X ini ya. Ini X ya. Paham ya, mengapa X? Ini kan kita memecah ini dulu nih ya. Kita selesaikan dulu ini ya. X. Jadi 200 per X diturunkan terhadap X. Berarti kan tentunya min 200 per X kuadrat ya. Aduh, ini nggak bisa-bisa ya. Balik lagi mana caranya? Undo, mana undo? Butir. Oke. Ya, 200 min per X kuadrat. Ya, ini dia ya. Kali X dt. Atau kalau kita sederhanakan nih semuanya min 200 per X kuadrat tambah 40.000 ya ke dx dt. Dx dt berapa? Ini ya, kecepatannya. Kecepatannya kan 25 kaki per second. Kan dia dia si botnya ini, kapal bot ini kan melaju ke kanan ya. Berarti tentu dalam X ini ya. X dt. Ditanyakannya ketika X-nya itu adalah 150 kaki. Ya udah. Berarti kalau gitu kita masukin aja d theta dt ketika X-nya 150 adalah tinggal masukin aja nih ya. X-nya di sini adalah 150 kuadrat. Sini X dt-nya ditukar aja dengan 25. Ya, jadinya adalah min 0,08 radian. Ya. Dan itu bisa kita pahami karena tetanya pastilah apa nih?
Dia kan ini kalau awalnya kan dia katakanlah di sini ya. Awalnya mungkin di sini ya. Nah, pokoknya di sini tuh ya awalnya. Ini lurus ya, maksudnya garis lurus nih ya. Nah, kan awalnya gini, tetanya ini ya. Ya, kemudian nanti setelah itu dia ke kanan ya tentu dianya ke atas kan. Ya, berarti tetanya itu awalnya besar, lama-lama jadi kecil kan ya. Kalau buatnya lebih jauh lagi tentu tetanya jadi kecil kan. Ya nggak? Jadi tetanya mengecil kan. Saya dipahami? Tetanya makin mengecil, artinya ya itu sejalan ya, konsisten dengan ini ya, min 0,08 radian. Ini kan kalau turunan itu atau kecepatan ini selanjutnya, kecepatannya itu negatif, berarti kan artinya kuantitas itu makin lama makin sedikit ya, makin menurun. Ya, sama ya dengan penyataan kecepatan tetanya sendiri di sini. Tapi seberapa cepat dia menurun? Nah, ini yang kita cari ini ya, min 0,08 radian per second. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini? Tadi si Dehan tadi nanyanya apa? Turunan dari tangen inverse ya? Iya Pak, yang soal yang tugas kemarin itu Pak. Oh, soal tugasnya. Oke, sebentar ya. Tapi tugasnya udah kumpul kan? Sudah Pak. Yang ini? Yang ini bukan? Enggak. Tugasnya mana ya? Yang ini Pak, tapi yang nomor 5-nya Pak. Oh, nomor 5. Ada ya nomor 5 ya? Saya dulu. Yang di tugas yang Bapak kasih kemarin itu sampai nomor 5 Pak. Oke. Saya dulu ya. Nomor 5 apa? Oh, ini bukan tangen, ini tangen hiperbolik. Ya, beda ya. Tangen hiperbolik X, secant hiperbolik X. Nah, ini yang mau kita lanjutkan nih. Oke, saya akan jelaskan nanti nih ya. Tapi untuk yang sampai sini udah oke nih semua? Udah tanyakan tentang trigonometri inverse ya, trigonometri inverse dengan turunannya, dengan integralnya gitu ya. Oke ya. Nah, ini nggak respon, saya anggap saja oke ya. Oke, tugasnya ya saya lihat nanti ya. Nanti akan dikoreksi nanti. Nah, itu tadi ya, ini sekarang jadi masuk fungsi hiperbolik. Jadi ini adalah sesuatu yang eh, create gitu ya, yang dibuat, yang dipikirkan atau yang diusulkan ya oleh matematikawan gitu loh ya. Yang ternyata sifat-sifatnya itu mirip ya, mirip dengan fungsi trigonometri biasa. Nah, ini menariknya ya. Jadi awalnya ini hanya sebuah usulan saja ya, ide pemikiran gitu ya. Ternyata ini mirip dengan sifat-sifat yang ada di trigonometri biasa. Nah, mirip artinya berarti tidak persis sama ya. Ya, pertama ini kita definisikan sinus hiperbolik. Jadi bacanya itu sinus hiperbolik ya. Atau sinus H juga boleh sih ya, tapi saya lebih suka sinus hiperbolik ya. Ini definisinya ya. E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Nah, ini memang harus dihafal nih ya. Ini harus, karena ini definisi, ya sesuatu yang memang didefinisikan di awal, ini dihafal ya. Tapi yang dihafal cuma dua ini saja sebetulnya ya. Yang lain nggak usah dihafal ya. Ini satu lagi ya. Kalau yang cos hiperboliknya adalah, bedanya ini minus, kalau yang cos ini plus. Itu aja bedanya ya.
Kemudian yang tangen hiperbolik ya kita definisikan sebagai sinus hiperbolik per kosinus hiperbolik ya. Ini definisinya ya. Jadi yang tadi saya katakan mirip dengan trigonometri biasa. Kalau ke tangen hiperbolik ya 1 per tangen hiperbolik ya, artinya cos hiperbolik per sinus hiperbolik. Sekant hiperbolik ya 1 per kosinus hiperbolik. Kosekant hiperbolik 1 per sinus hiperbolik ya. Nah, jadi yang diingat ini saja nih. Yang lainnya mengikuti nantinya. Oke ya. Nah, kalau kita gambarkan nanti silakan dicek ya, bisa di Excel ya atau dimanapun aplikasinya. Ini kan bisa nih ya, X-nya misalnya dari min 5 sampai 5 misalnya X-nya ya. Nah, nanti gambarkan nih gimana kurvanya. Jadi sinus hiperbolik yang biru ini. Kosinus hiperbolik yang hijau ini. Ya. Bisa ya membedakan antara warna biru dan hijau? Saya. Jadi kalau sinus hiperbolik ini dia ketika X-nya menuju min tangga, nilainya juga min tangga ya. Kalau X tangga, dia juga ke tangga. Dan dia melewati 0 ya. Jadi kalau sinus hiperbolik 0 ya 0. Ya. Kita lihat sini ya. Kalau ini 0 X-nya berarti kan 1 kurang 1 kan? Kan 0 tuh ya. 0 per 2 0. Nah, tapi kalau kosinus hiperbolik itu dia di atas 1 nih ya, atau 1 lah. Paling kecil gitu ya. Jadi ketika kalau X-nya 0 di sini, kosinus hiperbolik berapa? Dari definisi ya. Berarti E pangkat 0 tambah E pangkat min 0. E pangkat min 0 tentu 1 ya, sama-sama 1 ya. Ini siapa nih? Tidak besti ini apa nih? Ke siapa nih? Kayaknya salah kirim ya. Oke. Apa tadi? Ya, kosinus hiperbolik 0 ya. Jadi kalau 0, E pangkat 0 1. Tambah E pangkat min 0 1 juga. Jadi 1 per 1, 2. 2 per 2, 1. Ya, makanya ini 1. Ya. Kalau X-nya menuju ke min tangga, dia juga menuju ke tangga ya, ke atas. Ini juga ke tangga ke atas. Ya, itu fungsi atau grafik fungsi yang kita bisa peroleh ya dari definisi 2 ini. Nah, menariknya ini ya yang tadi saya sampaikan. Jadi sifat-sifat I-nya itu ternyata mirip dengan apa yang ada di trigonometri biasa. Mirip ya, bukan berarti sama ya. Nah, misalnya ini nih, kosinus hiperbolik X ya dikuadratkan. Oh ya, kalau ini tuh kalau dia pangkatnya itu tidak pangkat min 1 ya, tapi pangkatnya itu selain pangkat min 1, nah ini baru nih ya. Ini artinya ini dikuadratkan ini ya. Jadi cos hiperbolik X dikali cos hiperbolik X gitu loh ya. Maksudnya. Nah, berapa tadi definisinya tadi itu kalau yang cos hiperbolik? Berapa tadi definisinya? Cos hiperbolik. E pangkat X tambah E pangkat minus X per 2, Pak. E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 dikuadratkan ya. Oke. Dikurang berapa? E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 ya. Nah, silakan dicari ini ya. Ini biasa saja ya. Nanti akan terbukti nih 1 ya. Oke, yang lain juga begitu ya. Ini kalau kita ini 1 dikurang tangen tadi apa? Sinus hiperbolik kuadrat X gitu kan per kosinus ya. Nah, ini berapa nih? Ini kalau saya samakan penyebutnya berarti kan kosinus hiperbolik kuadrat ya. Ini kuadrat ya. X ya, ini berarti juga kosinus. Ini lancar ya. Kosinus kuadrat X dikurang itu ya.
sinus kuadrat X ya. Nah ini apa? Ya 1 kan? Di atas ya, 1 per sinus kuadrat. X-nya berapa? Ya sekant X ya. Jadi seperti ini kan, seperti trigonometri biasa. Kalau yang trigonometri biasa kan cos atau sin lah ya. Misalnya sin X tambah sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat kan. Minus 1 ya. Kalau sekarang cos kuadrat X kurang sin kuadrat X minus 1. Ya, hampir mirip lah. Ya, itu yang pertama. Miripnya itu yang pertama. Dari trigonometri biasa. Yang kedua, turunannya juga begitu ternyata. Ya. Jadi kalau kita turunkan, turunan dari sinus hiperbolik X itu adalah kosinus hiperbolik X. Ya. Ini mudah sekali nih ya menurunkannya. Dari definisi aja nih semuanya. Apa tadi? Sinus hiperbolik E pangkat X dikurang ya. E pangkat min X ya. 2. Berapa? Ini yang jelas keduanya akan berdua terus ya. Kalau ini berapa nih? E pangkat X turunannya berapa? Ini kan? Tetap E pangkat X ya. Kemudian turunan dari E pangkat min X, ya min kan? Min kali min, tambah ya. 2 ya. Dan ini kan berarti definisi dari kosinus hiperbolik X. Nah, makanya muncul ini ya. Yang kosinus hiperbolik, nah ini agak beda memang ya, tapi mirip juga kan. Kalau di kosinus trigonometri biasa kan dia min sin kan ya. Min sin X. Kalau yang hiperbolik, kosinus hiperbolik X dengan sin hiperbolik X ya. Ini saya akan buktikan ya. Ini mudah sekali buktikan ya. Dari definisi aja nih ya. Tidak pertanyaan apa gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini juga nanti silakan aja dicari dan dibuktikan ya. Ya, misalnya dalam mencari itu sudah terbukti gitu ya. Tangin hiperbolik X sekian gitu ya. Kan bisa dari ini ya. Bisa dari U per V kan. Kan tangan itu kan tangan hiperbolik kan sinus hiperbolik per cos hiperbolik ya. U per V berarti U aksen V tambah V aksen U kan gitu ya. U aksen V dikurang V aksen U, V aksen U per V kuadrat gitu ya. Sekan juga begitu ya. Gunakan saja sifat-sifat yang sudah ada, yang sudah kita pelajari. Oke, terakhir. Bentar, bukan terakhir nih ya. Inverse dari Y dulu ya. Inverse dari sinus hiperbolik dulu ya. Ya, lagi-lagi nih ya. Lagi-lagi kita harus memastikan dia monoton naik dulu ya. Atau monoton turun ya. Dalam hal ini kita pilih dia monoton naik karena memang sinus hiperbolik kan monoton naik ya. Jadi nggak ada pilihan istilahnya ya. Kita ambil gitu ya, bukan pilih. Kita pakai gitu, kan kita pilih ya. Nah, jadi karena dia monoton naik dari min tangga sampai tangga ya, tentu dia punya inverse ya. Punya inverse. Ya, inverse-nya apa? Ini dia ya. Kita buktikan nih. Ya, jadi kalau X-nya adalah, kalau Y-nya adalah sinus inverse X, tentu X-nya adalah sinus hiperbolik inverse Y. Ya. Kalau Y-nya adalah sinus hiperbolik X, maka X-nya adalah sinus hiperbolik inverse Y. Ya. Jadi dari sini oh ya. Ini kenapa ada begini nih? Sinus hiperbolik Y itu sebenarnya ln ini kenapa? Ada yang tahu? Sorry. Ya ini dia nih ya. Ini buktinya ya. Kok ada yang tahu sih? Ya, ini buktinya nih ya. Semua berikut. Ini mau kita buktikan gitu ya. Ini dia ya. Jadi Y adalah E pangkat X kurang E pangkat X per 2. Itu karena definisi dari ini ya. Definisi dari sinus hiperbolik X ya.
Jadi kalau kita proses ini aljabarnya I pangkat X bla 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 ya. Ini dapatlah ternyata nanti E pangkat X-nya adalah sekian ya. Jadi ini dianggap ini persamaan kuadrat nih ya. Persamaan kuadrat. E pangkat X-nya sesuatu lah ya. X apa gitu ya. Kuadrat dikurang 2Y sekian kurang 1 dengan 0. Kan kita bisa cari ininya ya. Akarnya. Akarnya ya. Tapi pada awalnya ini kan plus minus nih ya. Ini kan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A kan gitu ya. Ingat ya. Nah, 2A, A-nya 1. B-nya min B. Ya. B-nya min 2Y ya. Nya min 2Y. C-nya min 1. Ya. Ini kan awalnya kan gini nih ya. E pangkat X-nya, akar-akarnya adalah min B. Berarti min 2Y. Ya. Berarti 2Y saja kan. 2Y plus minus. Ya. Akar apa? B kuadrat. Ya. Berarti 4 Y kuadrat ya. Dikurang 4 AC. A-nya 1, C-nya min 1. Berarti tambah 4 ya. Per 2A. 2 ya. Kan awalnya itu ya. Ini berarti kan bagi 2 saja ya semuanya ya. Y plus minus. Nah, 4-nya bisa keluar nih kan. 4 bisa keluar akar 4 ya 2. Berarti 2-nya hilang juga kan di depan ini. Ya, tinggallah apa? Y kuadrat tambah 1 ya. Nah, cuman karena dia E pangkat X, ya, maka nggak mungkin nih ya dia kurang. Karena kalau kurang berarti dia negatif ya. Sementara E pangkat X nilainya pasti positif. Maka untuk kasus yang minus tidak kita ambil ya. Sehingga kita punya ini ya. Nah ini kalau kita lonkan jadi berapa nih? Kita lonkan kedua sisi ya. Lon dari itu. Kan. Ya ini lagi ya. Oke, ini saya buat aja di atasnya ya. Ln E pangkat X sama dengan ln itu ya semua Y tambah akar Y kuadrat tambah 1. Nah ini berapa nih? Ln E pangkat X berapa? Ln E X, pangkat X Pak. berapa? X ya. X berarti ln sekian ya. Ya ini semua nih ya. Ya, maka X yang tadi ini yang kita pengen cari tahu inverse-nya apa dari sinus hiperbolik ya ini dia ya ln Y tambah Y kuadrat tambah 1 dikalikan ya ini dia ya. Itu dia sinus inverse-nya. Sinus hiperbolik inverse-nya. Bisa dipahami? Nah, yang lainnya silakan dicari aja ya. Yang kosinus hiperbolik bagaimana gitu ya. Yang tangen hiperbolik inverse-nya bagaimana gitu ya. Sekat inverse-nya gimana? Nah, di buku ada semua tuh ya. Dengan pembuktiannya ada tuh. Tapi ingat ya, untuk yang kosinus hiperbolik ini kita batasi. Karena kosinus hiperbolik dia kan monotonnya kan tidak selalu di semua interval ya. Kalau ini monoton turun kan, kalau yang hijau ini kan di hijau nih ya. Ya, ini kan yang kosin ya. Kalau di sini dia menonton turun, ini menonton naik ya. Kita pilih saja lah yang mudah ya. Menonton naik di sini. Berarti intervalnya hanyalah X-nya untuk yang X positif ya. Atau sorry. Ini pada sini. Si X-nya
Oh, kayaknya dia, bentar. X-nya ini, oh sorry. Dia inverse ya. Ya dia inverse ya. Ya ya. Kalau dia inverse, ya maka tentu itunya apa daerah asalnya adalah satu, yang mulai dari satu sampai ke atas gitu ya. Kan daerah hasil dari fungsi asalnya adalah daerah asal untuk fungsi inverse-nya kan. Nah, daerah hasil dari ini kan satu sampai ya tengah lah gitu ya, dari satu ke atas. Maka satu ke atas itulah yang jadi daerah asal dari inverse-nya. Ya. Oke, yang lain juga begitu. Ya, silakan dicoba. Oke, kemudian turunannya. Turunannya, nah ini sudah mulai mengarah nanti ke pertanyaan si Rehan ya. Kalau yang sinus hiperbolik X bisa dipahami semua. Mengapa begini turunannya? Buktinya bisa dipahami semua. Tadi apa tadi sinus inverse tadi? Sinus hiperbolik inverse apa tadi ininya? Turun. Kenapa tadi? Ya ini apa nih? Coba ini saya jawab. Apa tadi? Sinus hiperbolik inverse. Yang E pangkat X tadi itu, Pak. Ya belum, itu yang pangkat X-nya. X-nya berapa? Ini kan? Ya, ini kan? Ini dalam dia ya. Nah, kita buatnya dalam X semuanya lagi. Kan ini nih. Ini ln X tambah akar X kuadrat tambah 1. Ya. Berarti ln X apa tadi? Ditambah X kuadrat ditambah 1 ya. Nah, ini diturunkan ini terhadap X. Mudah nih kan? Berapa nih? Kita belajar dulu kan turunannya. Yang jelas dia ini ya, yang jelas dia X tambah ini ya. X kuadrat tambah 1 ya. Terus ini diturunkan lagi yang di dalamnya berarti 1 apa? 1 halo. Ini apa? 1 apa? Ayo. Kan turunkan lagi nih. 1 tambah, nah ini lagi turunkannya apa nih? Setengah X kuadrat plus 1, Pak. Ya, X kuadrat plus 1 ya. Ya, bisa semua ya. Ini kan akar pangkat setengah. 1/2 kan. Dikurang dengan 1. Berarti kan pangkat min setengah. Berarti kan 1 per akar ini. Ya, oke ya. Nah, ini berapa nih kalau mau kita sederhanakan nih? Bisa? 2 akar X kuadrat tambah 1 ditambah 1 per 2 akar X kuadrat tambah 1, Pak. 2 ditambah apa? Ini yang mana dulu nih? Yang kita pakai, yang kita mau, yang ini dulu. Ini gitu ya, maksudnya gitu ya. Itu ada apa? Nada ya. Iya, Pak. Ini 2, ini juga 2. Sorry, ini 2 akar 2 ya. akar. Tambah 1. Ya, ini 1 ya. Ditambah gitu ya. Tambah apa? Tambah 1. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Kita harus ini ya, nanti kita harus sampai di sini nih ya, caranya ini. Terus apa lagi? Pak, maaf Pak. Ada salah. Ya. Maaf Pak, yang turunan dari yang itu bukannya harus sekali lagi dengan 2 X Pak. Kan 1 plus 1 per 2 akar X kuadrat plus 1 dikali 2X, bukan gitu Pak. Soalnya yang
Yang di dalam tanda akar itu belum kita turunkan, Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, kasih. Berarti 2x ya. 2x ya. Betul, Ya, betul. Pak. Iya, Pak. Oke, good ya. Ini berarti 2x ya. Per semua ya, x tambah akar x. Nah, ini 2 kan? Ini bisa curhat ya. Tinggal 2 kan? Tinggal 2 per 2 akar x kuadrat tambah 1 ya. Jadi 1 per akar x kuadrat tambah 1. Oke ya. Kosinus juga begitu, sama aja. Jadi mulai dari kosinus ini, ln-nya sekian, diturunkan aja ya. Ini dia ya. Nah, sekarang apa tadi Dehan? Ini ya berarti ya. Yang ditanyakan ini ya. Ya, yang tanah H inverse, Pak. Turunannya. Ya udah berarti turunan dari ini. Turunannya kan? Iya, Pak. Turunan dari ini kan? Ya, kan berarti kan turunan dari ini nih. Ln tambah x per x ya. Berapa nih? Ayo, bantu saya. Ini berapa? Yang jelas setengah keluar ya. Nah, ln ini nih. Ln itu pastilah dia per itu dulu ya. 1 tambah x dulu per 1 per x dulu ya. Jelas itu ya. Nah, tapi sekarang di atasnya lagi. Yang dalamnya. Dalamnya itu berarti kan U per V ya. U per V berarti U aksen V. U aksen apa? U aksen 1 ya. V 1 kurang x. Dikurang V aksen. V aksen apa? Min 1 kan? Berarti plus 1 ya. Dikali 1 tambah x. Ya. U-nya. Per lagi apa? 1 kurang x kuadrat ya. Ini maksudnya ini pernya di sini ya, saya buat ya. Nah, itu ya. Ini pernya. Benar paham ya? Saya tinggalkan aja nih ya. Ini kan tugas ya. Tapi kan sudah saya kasih dulunya nih ya. Ini maksudnya ini yang atas ini ya, pernya semuanya ya. Ini 1 kali ini ya. Ini ya. Per ini gitu. Ya. Nah, silakan disederhanakan berapa. Ya, bisa dari situ ya. Kita. Oke. Oke. Yang lain apa lagi tugas tuh? Yang tentang trigonometri inverse apa lagi tuh? Satu lagi apa ya tugasnya? Yang tentang itu. Secant ya, secant inverse, secant hyperbolic inverse ya. Nah, ini kan dikasih tanya-tanya nih ya, tapi ada di buku nih ya. Ada di buku nih, silakan aja baca bukunya dan coba cari ya turunannya. Oke. Udah jam 10 ya. Setengah jam lagi. Oke, ada pertanyaan ke sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Saat ini nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, sebetulnya tadi saya ingin lebih jauh ya menjelaskan tentang aplikasi dari apa yang kita pelajari ini ya, fungsi transenden ini. Aplikasi yang pertamanya dan keduanya sudah dibahas sebenarnya di video yang kemarin. Nah, saya nggak tahu ya, sudah disimak atau tidak secara utuh dan sampai selesai. Nah, saya kembalikan lagi ke kita semua. Ya, tapi ada pertanyaan nggak tentang ini?
aplikasi yang dibahas ini. Yang ada di video yang kemarin saya kirim itu. Bisa dipahami semua? Yang untuk pertemuan mungkin bisa dipahami, Pak. Yang video ya. Yang video bisa pahami ya. Ya, ini kan juga ada contohnya kan kemarin dibahas ya. Ini pertumbuhan eksponensial ya. Jadi ini untuk yang kasus yang memang dia makin banyak bertambah gitu loh ya. Dan peluruhan eksponensial ya menurun. Bedanya cuma ini saja ya. DDT sama dengan min KY. Kalau yang pertumbuhan DDT sama dengan KY ya. Dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih menarik nih sebetulnya nih ya, aplikasi yang lain nih ya. Cuman saya nggak tahu nih cukup nggak waktunya ya. Tapi nanti saya ini aja nanti saya sebarkan aja nanti ininya. Ini sudah saya rekam nih sebetulnya nih ya. Tahun lalu, 2 tahun lalu nih ya, saya juga mengajar ini. Nah, nanti silakan aja disimak dengan mendengarkan rekamannya di masing-masing slide ini. Ya. Ya, jadi ini kemarin karena kita baru COVID ya, maka ini dibahas ya. Oke, dan itu hanya memakai ini aja ya, memakai aplikasi dari LON ya, logaritma natural. Ya, turunannya, integralnya gitu ya, eksponensial juga begitu. Ya, baca aja nanti ya. Yang jelas ini mungkin hasil akhirnya saja yang saya inikan. Jadi gini ya. Jadi penyakit menular itu secara matematik itu bisa kita modelkan ya. Oh, ininya ya, interaksi mereka itu. Ada yang sehat, ada yang sakit kan gitu ya. Nah, yang paling sederhana itu model SI ini ya. Jadi kita hanya menganggap ada orang sehat, tapi dia bisa sakit ya. Misalnya dia bisa tertular gitu ya, sehatnya ini. Dia tidak kebal gitu. Dan ada yang sakit yang bisa menginfeksi si sehat, yang bisa menularkan penyakitnya ke sehat ya. Jadi 2 saja. Kalau mau lebih lengkap ya kita bisa tambahkan R ya. Jadi ada lagi orang yang sembuh ya. Yang sembuh dan sudah kebal gitu. Jadi kalau dia ketemu dengan orang yang terinfeksi dia tidak akan sakit lagi ya. Nanti kalau mau vaksin ya ada lagi ya, survei namanya ya. Nanti ada yang vaksin, ada yang sudah vaksin. Nah, kalau vaksin kan sudah kita asumsikan lah gitu ya, kalau dia ketemu dengan orang yang sakit, orang yang terinfeksi, tentu dia tidak tertular gitu ya, karena dia sudah vaksin ya. Kita asumsikan aja kayak gitu. Namanya lagi yang lainnya ya. Kalau mau lebih lengkap ya banyak nih ya, ada survei, ada nanti orang OTG gitu ya. Kita buat lagi ininya. Kita lagi nanti anak-anak, dewasa ya, itu berbeda. Ya. Nah, ini semua bisa menjadi kajian tersendiri nih ya. Nah, yang paling sederhana itu yang tadi ya, yang S ini, yang sehat tapi rentan bisa tertular dan ya terinfeksi atau yang sakit yang bisa menginfeksi si sehat tadi. Kalau dia ketemu ya, kalau dia berinteraksi. Ya, singkat cerita ya ini modelnya ya, nanti akan lebih lanjut dibahas juga nanti di kuliah Fisika diferensial biasa nanti ya. Tapi untuk saat ini kita tidak membahas modelnya, kita membahas penyelesaian dari modelnya yang bisa kita selesaikan dengan materi fungsi transenden ya. Ya, pada akhirnya dapatlah ini ya. Jadi kita bisa nanti buat solusinya untuk orang yang sehat ya pada waktu T ya. Ini ya. Jadi S0 ini adalah orang yang sehat pertama kali ya, di awal sekali. I0 adalah orang yang sakit ya di awal sekali. Alfa itu apa ya? Alfa itu adalah ini ya, tingkat ininya. Tingkat menularnya ya.
Kalau semakin besar alfanya tentu akan semakin banyak orang yang sakit. Ya. Semakin kecil alfanya semakin sedikit pula orang yang terjangkit penyakit, gitu ya. Nah ini dia solusinya. Nanti bisa kita plot ini ya kurvanya ini. Kalau alfanya diketahui berapa, S0-nya berapa, I0 berapa, itu bisa kita nanti plot solusinya dalam T. Nah ini dia ya. Ini kita berikan dua kasus. Berikan dua kasus. Misalkan alfanya 0,051 dan 0,021 ya. Berarti alfa kalau mana yang lebih ini, yang lebih ganas nih? 0,05 atau 0,02? Mana yang lebih memberikan efek besar gitu dalam penyebarannya? Kalau bayangan Anda 0,05 atau 0,02? Tadi alfa kan tingkat penyebaran tadi saya bilang, tingkat penyebaran atau tingkat seberapa besar penularnya kan? Berarti kalau 0,5 dengan 0,2 mana yang lebih cepat menyebar nanti sakitnya? Nah, ini itu pertanyaan mudah tuh. Berapa? Satu kali dua. Halo, saya tanya nih, 0,05 dengan 0,2 mana yang lebih cepat menyebarnya? Kalau menurut tadi kan definisi tadi kan tingkat penyebaran kan? Tingkat penyebaran alfa itu tingkat penyebarannya. Mana yang lebih cepat menyebar kalau antara dua ini? 0,05 Pak. Nah, iya kan jelas itu. Kenapa kalau mas sekali ininya responnya ya? Tolong responnya meskipun online ya tetap harus ini ya. Ini saya aja yang bicara nih jadinya. Nanti saya tanya sesuatu nanti baru tahu ya. Biar ini. Nah, secara matematik juga begitu tadi modelnya. Jadi kalau kita gambarkan kurva solusi yang tadi ini, ya kita berikan alfanya sekian, ya masing-masing kasus kita buat kurvanya, maka nanti dia akan jadi gini ya. Kalau yang garis utuh itu yang 0,05 tuh ya, garis yang terputus 0,02. Ya, jadi kalau utuh nih, yang biru itu yang sehat tadi ya, yang sehat tapi rentan bisa tertular. Yang merah yang sakit gitu ya, yang tertular dan menularkan ke yang lain. Coba kita lihat dulu yang 0,02 ya, garis putus-putus. Nah, ini sakit, ini waktu nih ya, katakanlah hari ya. Hari pertama, hari kedua, sampai nanti berapa gitu ya. Yang sakit, yang sehat, tentu lama-lama akan menurun ya, karena dia interaksi dengan si I tentu akan membuat dia ini kan ya, jatuh sakit juga ya, tertular juga kan. Nah, sementara yang sehat, yang sakit tentu akan naik. Ini kita belum bicara penyembuhan ya. Karena tadi kan kita hanya bicara S dan I ya. Kita belum masukkan variabel yang sembuh di sini. Jadi yang sakit akan semakin banyak. Ya, ini kurvanya ya, yang putus-putus. Sementara kalau 0,02 kita pakai dia menurun, tapi menurunnya itu yang si sakitnya lebih cepat daripada si alfanya 0,05 ya. Sementara yang sebaliknya yang sakit ya, dia naik dan sangat jauh sekali ya drastisnya naiknya daripada dengan yang 0,02 ya. Nah, jadi kan masuk akal ya, konsisten dengan apa tadi yang kita katakan. Semakin cepat penyebarannya, ternyata iya. Dengan memakai 0,05 yang jatuh sakit, yang terjangkit ya, yang positif, ya, katakanlah COVID gitu ya, itu dia lebih banyak ya, dibandingkan dengan yang 0,02. Jadi pada hari 50 misalnya, pada 50 kalau dia 0,02 hanya sekian.
jumlah yang sakitnya. Sementara kalau 0,05 jumlahnya sekian ya, lebih naik ya, lebih tinggi. Nah, artinya apa? Artinya alfa ini sangat mempengaruhi sekali ya. Makanya kemudian cara untuk menangani penyakit ini ya dengan membatasi gerak orang ya, dengan membatasi interaksi orang ketemu, atau dengan menjaga protokol kesehatan ya, walaupun ketemu tapi tetap dijaga supaya tidak tertular. Ini ya kan media yang membuat dia tertular itu ya, melalui udara kan, makanya dipakai masker, kemudian jaga jarak dan seterusnya. Ya, itu semua untuk menekan ya, menekan nilai si alfanya supaya serendah mungkin. Ya. Sehingga nanti yang sakit ya pasti juga ada yang sakit, tapi sakitnya itu tidak terlalu cepat ya meningkat. Nah, itu dia. Jadi dengan materi yang sudah Anda pelajari, sudah Anda bisa ya sudah bisa untuk membahas fenomena yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Yang dulu nih marak sekali nih ya. Kajian-kajian seperti ini ya. Kalau Anda ingat dulu mungkin masih SMA ya. 2020 kan. Ah ya, 2020 kan masih SMA kelas 3 tuh ya. Banyak muncul kan model-model matematik. Nah, ini salah satunya yang kita pelajari. Oke, ada lagi yang menarik sebenarnya aplikasi yang lain ya. Sepeda beroda persegi ya. Jadi kalau rodanya persegi, supaya kita jalannya tetap aman ya, tetap nyaman. Gimana jalannya? Ya, jalannya yang eh, eh, disesuaikan ya bentuknya jalannya. Tapi gimana kurvanya itu? Ya, jalan seperti itu kayak apa gitu. Ya, seperti apa jalannya itu kita bisa modelkan juga dengan matematik ya, memakai aplikasi dari fungsi transenden. Dan ini dibahas di video yang itu kan ya, video yang saya kirim itu. Ada disimak sampai ada siapa yang sampai menyimaknya untuk masalah ini sepeda beroda persegi. Siapa yang menyimaknya? Coba tunjuk tangan. Kakak juga. Aduh, jadi nggak pernah jatuh berarti selama ini. Saya kasih video tapi nggak ditonton. Coba saya tanya lah. Ailsa, kamu nonton yang sampai di mana videonya? Sampai yang hiperbolik itu aja Pak, yang aplikasinya belum Pak. Kan kemarin ya? Iya. Ada kuliah kemarin? Enggak, jam 2. Yang Aplikasi pertumbuhan eksponensial gitu ya. Sampai nanti membahas ini misalnya nih, sepeda beroda persegi. videonya Pak. Ya, nggak ditonton. Nada ada nontonnya? Belum Pak, yang ini Pak. Ini Maaf Pak. kamu nggak offline, jadinya nggak ini ya. Nah, makanya nih. Nah, siapa tuh? Ya, siapa? Izin menjawab Pak. Nah, ya, Nihan. Yang dari video di iLearn yang Bapak kasih itu cuma yang lihat terakhir sampai itu Pak, yang di videonya Pak, sampai peluruhan Pak. Yang sepeda beroda persegi nggak ada di videonya Pak. Sudah. Oke. Yang dari video dari Pak Profesor Indra Gunawan itu kan Pak. Oke, nanti saya cek nanti. Oh ya, saya beringat itu materi terakhir tuh yang di transenden. Oke lah, nanti saya share juga ininya di iLearn ya. Ini menarik Iya, Pak. nih ya. Menarik nih untuk anak SMA nih kalau apa dibahas ini, dan kalau ada barangnya nih akan menarik nih ya, diuji. Sepedanya itu dibuat betul, sepedanya kayak gini, itu menarik. Di YouTube ada tuh ya sepedanya kayak gini. Ya tentu jalannya harus disesuaikan. Lebih berat juga buat jalannya daripada buat sepedanya ya sepedanya. Oke ya, jadi gitu. Oh, ini ada kuis ya.
kuisnya ini yang 2 tahun lalu ya. Nah, jadi untuk UTS, ya saya sampaikan kita itu UTS hari apa ya? Jumat, Pak. Jumat depan ya. Tanggal Nah, 8. offline ya. Offline, jadi mohon untuk dipersiapkan betul bajunya ya. Udah tahu kan semua? Hitam putih ya. Kemudian nggak salah itu disuruh juga bawa KRS ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah ya. Perlu ditandatangan PA nggak tuh KRS-nya? Ada nggak diminta tuh ketemu PA dan tanda tangan PA? Kalau enggak, Ada, Pak. kartu ujian aja yang ditanda Kartu ujian ya, sorry kartu ujian ya. Ya ya ya. yang ditanda tangan, Pak. Tapi kalau KRS nggak usah kata PA Ayasa. Kartu ujiannya tanda tangan ya, ya ya. Kartu ujian misalnya kartu ujiannya. Ya oke ya. Jadi mau dipersiapkan. Jadi materinya tentu materi dari awal ya yang kita pelajari tanggal plus 2 ini ya. Ini saya review aja sedikit. Ini bisa dilihat ya. Wah, belum ya. Ya, jadi kalau kita review lagi sebentar, kalkulus 2 ini untuk awalnya kita bahas tentang integral ya. Apa itu integral? Ya, itu bermula dari konsep anti turunan ya. Dan itu kita katakan integral tak tentu ya awalnya itu. Integral tak tentu ya. Makanya kemudian ada tambah C kan ya. Tambah C di situ. Ya, dari sana kita kemudian bisa buat beberapa teorema-teorema yang terkait yang sebetulnya itu persis sama dengan apa yang kita kerjakan di SMA sebenarnya ya pernah dikerjakan. Cuman sekarang kita pelajari kenapa bisa seperti itu. Oops. Oke, kemudian nah ini kita bahas kemudian untuk integral tentu ya. Integral tentu ini konsepnya bermula dari penjumlahan luas daerah ya. Karena berkaitan dengan penjumlahan maka kita bahas dulu tentang notasi sigma ya. Sigma beberapa jumlah khusus ini kita berikan karena juga nanti akan terpakai juga beberapa dalam pencarian integral tentu gitu ya dalam mencari luas. Nah, kemudian baru kita masuk ke konsepnya idenya ya. Idenya gimana? Jadi kalau luas daerah beraturan kita sudah tahu semua sejak SD. Sekarang kalau dia tidak beraturan bagaimana gitu ya? Nah, idenya itu mengakomodir atau mengadopsi idenya si Archimedes ya. Jadi dia dalam mencari luas lingkaran ya itu dia aproksimasi baik dari dalam maupun dari luar gitu ya. Semakin banyak nanti poligon-poligon yang apa yang mengelilingi si lingkarannya atau yang melingkupi lingkarannya itu akan semakin mendekati lingkaran tersebut. Ya, jadi begitu idenya. Dan kemudian kita bisa pakai itu di integral atau dalam mencari luas daerah yang kurvanya kita ketahui. Ya, jadi ada 3 kata kunci kan. Pertama partisi ya, atau potong-potong. Ya tentu yang paling awal sekali Anda harus tahu ya kurvanya kayak apa. Diberikan fungsinya ini ya, tapi kalau nggak bisa menggambarkan fungsinya, nggak bisa menggambarkan kurvanya ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. Jadi kalau yang kurvanya itu standar-standar, ini yang nanti ditanyakan standar semua nih ya. Kurva kuadrat ya, kubik ya, sinus ya, kosinus itu kan standar itu semuanya. Nah, itu jangan sampai tidak bisa ya. X kuadrat, nah, mungkin udah tahu semua ya. Tapi kalau X kuadrat kurang 1, gimana tuh gambarnya? X kuadrat kurang 1, gimana gambarnya? Dia X kuadrat, tapi turun
turun 1 kan, jadinya nanti dia jadinya -1 nanti kan, yang paling kecil ya nilai atau yang di bawahnya itu ya. Bisa semua tuh ya menggambarkannya, x kuadrat kurang 1, nanti x kuadrat kurang 1 tambah sekian ya, tentu kita harus tahu tuh kurvanya kayak apa ya, akar-akarnya nanti di mana. Oke. Nah, dari sana kemudian kita mulai dengan jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann kita bahas betul yang titik-titiknya yang hingga ya, sampai berapa. Nah, kemudian kita perluas sehingga nanti dia bisa kita buat dalam bentuk jumlah tak hingga ya. Dari jumlah partisi-partisi Riemann-nya. Ya, dari sana kita kemudian mendefinisikan integral tentu ya. Jadi konsep jumlah Riemann. Oke, nah dari sana juga kita kemudian bisa buat berbagai macam sifat ya. Sifat ini ya, kalau dia sama berarti 0 ya. Batas atas batas bawahnya sama 0. Jelas itu ya. Kalau tukar batas ya jadinya minus gitu ya. Kemudian sifat linear ya juga begitu. Kemudian sifat penambahan selang ya, jadi kalau A sampai ke B kita cari ya ke batas atas batas bawahnya integralnya. Nah, itu kalau ada satu titik lagi yang kita mau cari ya itu tinggal ini aja ya. Meskipun C itu tidak harus ada di dalam selang AB ya. Boleh saja nanti di luar selang AB. Misalkan konsisten nulisnya. Di A ke C, C ke B, itu pasti A ke B. Ya. Kemudian kalau fungsinya itu sudah dari awalnya itu ini kecil ya, kecil sama misalkan ya, maka integralnya juga begitu nanti. Dan 55 juga begitu ya, ini dibaca saja ya, nanti silakan di. Nah, dari sana, ya, dari sifat-sifat ini, kemudian kita bisa kembangkan lagi menjadi teorema dasar kalkulus ya, yang paling penting. Ada 2 ya, teorema dasar kalkulusnya. Pertama yang sudah kita kenal ya. Jadi kita turunkan, kita integralkan, kemudian kita masukkan masing-masing batas atas dan masing-masing batas bawahnya. Ya, kemudian teorema dasar kalkulus 2 ya. Jadi intinya kan sesuatu yang kita integralkan, kemudian kita turunkan lagi, ya itu lagi gitu kan. Tapi ingat ini ya, ini X ini ya. Ya kalau ini sesuatu yang lain, ya tentu harus dimisahkan dulu supaya dia mirip dengan ekspresinya sama seperti ini ya. Nanti kita bisa pakai aturan rantai gitu ya. Ya, satu lagi ini ya, teorema nilai rata integral. Ya. Jadi ini perumuman ya, perumuman dari rata-rata ya, rata di statistik kan Anda tahu ya. Oke, sekarang kan itunya datanya itu kontinu. Nah, maka artinya ini nilai teratanya gitu ya. Ya, integralnya itu sendiri berapa atau luas daerahnya berarti ya dibagi dengan B kurang A ya, jaraknya ya. Jarak intervalnya B kurang A. Ya. Nah, yang lain itu hanya ini saja ya, kalau dia fungsi genap, fungsi ganjil kan Anda sudah tahu, sudah belajar di kalkulus 1 ya. Jadi tinggal dipakai saja dampaknya di sifat-sifat integral. Oke, itu tentang integral. Ada pertanyaan dulu tentang integral? Tidak, oke. Kita lanjutkan ke aplikasi integral ya. Nah, ini aplikasi ini sebetulnya hanya 3 ya. Luas, volume, dan pusat massa. Ya. Kalau luas, ya kita lihat ya, mau orientasinya mau kita partisi terhadap X atau terhadap Y. Ya. Kalau terhadap X, maka nanti jadinya dx. Terhadap Y jadinya
DY ya. Lihat kurvanya ya. Jadi tidak semuanya semua kurva itu dalam persisnya terhadap X enggak ya. Kalau kayak gini misalnya kurvanya ya tentu nggak bisa X ini ya. Nah coba kalau posisi terhadap X. Jadi kalau di sini terhadap Y ya, sumbu vertikal. Ya, kalau dia terhadap Y ya tentu nanti jadinya DY ya. Jadi semua fungsinya diubah. Ya awalnya itu Y sama dengan sekian, jadinya X sama dengan sekian ya dalam Y. Ya, ini juga kita bahas ya. Mana yang tepat partisinya ya, vertikal terhadap X atau horizontal terhadap Y. Jadi contohnya ini kalau ya ini apa? Partisinya terhadap X atau terhadap Y ini. Kalau ini yang kiri kanan, yang kiri atas ini. Saya tanya lagi. Ini tepatnya terhadap partisinya apa? Lurus, tegak atau datar? Enggak, Pak. Tegak. Ini tegak juga ya. Enggak Ya, juga, Pak. Nah, ini yang datar ya. Ya, Pak. Ini datar. Ini apa? Horizontal. Tegak atau datar? Datar, Pak. Datar, Pak. Datar, Pak. Kalau tegak di sini, nah di sininya bingung kan? Karena ini berbeda kan antara ini. Kecuali kalau dibagi dua ya. Ini tegak sini sampai sini aja. Besok lanjutkan tegak lagi di sini saja gitu ya. Boleh juga kayak gitu. Ya itu luas daerah. Ya sekarang volume. Ya volumenya kita bahas juga volume benda-benda tertentu aja ya. Volume benda pejal yang dibentuk dari bola, tabur lingkaran dan kerucut. Ya diputar sehingga dia menjadi sebuah benda pejal. Ya, jadi kalau dia lingkaran, berarti dia memutar. Kalau dia bola, dia berarti memutar setengah. Sorry. Kalau dia lingkaran berarti, kalau dia bola berarti kita memutar setengah lingkaran kan? Kalau dia tabung berarti kita memutar persegi panjang gitu ya. Kalau dia kerucut kita memutar segitiga, siku-siku ya. Jadi di sana kita definisikan sebuah benda putar gitu lah ya, berapa volumenya. Bisa cakram, bisa cincin ya. Kalau cakram ya kita putar gitu ya. Jadi arah putarannya kemana nih? Diputar mengelilingi. Kalau di sini gambarnya berarti mengelilingi apa? Sumbu X ya. Nah Iya, kalau Pak. kalau ini itunya apa namanya? Partisinya ya dalam X juga ya. Nanti kalau diputar terhadap sumbu Y ya berarti nanti partisinya juga terhadap sumbu Y ya. Itu cakram. Kalau cincin bedanya cuman ada yang bolong di tengahnya. Itu aja ya. Yang sudah kita bahas dulu ya. Atau dengan metode lain ya, metode kulit tabung ya. Jadi kalau ini berarti kita apa? Sayat-sayat ya, kita sayat-sayat kayak ini ya, kayak bawang putih ya misalnya ya. Kita ambil kulitnya, ambil lagi kulitnya dalamnya gitu ya. Ya, masing-masing nanti kita cari berapa volumenya dan kita jumlahkan. Oke ya. Jadi kalau membedakan mana yang kita pakai metode kulit tabung, mana kita pakai metode cakram ya. Harap itu semua sudah paham ya semua ya. Bisa ini ya. Bisa dipahami semua bedanya. Nanti bisa saja nanti pakai dua-duanya metodenya gitu. Boleh saja ya. Kita tanyakan di UTS-nya. Atau pakai salah satunya saja gitu. Jadi kalau disuruh minta memakai metode kulit tabung ya kalau jawabannya pakai metode cakram ya tentu salah ya. Sudah salah dari awal tuh ya. Jadi dua-duanya harus dipahami.
Oh, itu lagi ya, panjang kurva ya, saya lupa ya. Jadi ada 4 ya, luas, volume, benda putar, panjang kurva, dan pusat massa ya. Nah, panjang kurva, nah ini saya pikir salah ya. Ini kan kalau dari segi rumus ya mudah diingat sebetulnya ya. Oke ya, panjang kurva, kemudian pusat massa ya. Pusat massanya mulai dari kasus yang paling sederhana di satu dimensi ya. Jadi kawatnya kawat yang tidak bermasalah gitu ya, kita anggap ya. Bukan tidak bermasalah ya, tidak punya ketebalan gitu ya, ininya di satu dimensi ya. Kalau dia tebal ya tentu kita anggap dia nanti X-nya ada, Y-nya ada kan. Ini tidak, X-nya saja yang kita tinjau. Ya, ini satu dimensi, kemudian kita kembangkan lagi ke 2 dimensi ya. Di pusat massa itu di mana titik yang membuat dia itu seimbang ya. Kalau kita taruh jari kita di titik itu, maka dia akan tetap apa namanya? tetap 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 ini ya, tetap dalam posisinya gitu ya, tidak rubah gitu ya, tidak jatuh, seimbang. Oke, itu aplikasi integral. Ada pertanyaan tentang aplikasi integral sejauh ini? Pak, mau nanya Pak, Ya. yang di PPT ini kan yang tadi Pak, Gimana? yang di depannya Pak, yang koordinat X sama Y-nya Pak. Yang ini Pak. Yang Ya. MY sama dan MX ini kan untuk fungsi Y sama dengan Fx Pak. Terus misalkan fungsinya itu X sama dengan Fy, gimana rumusnya Pak? Ini kan ini kan, nomor 2 ini kan latihannya. Iya Pak. Rumusnya Ya. apakah sama atau gimana Pak? Ya, apa depannya? Yang itu kemarin masih agak ragu dia banyak Pak. Kurang dapat Pak. Yang jelas itu akan berbeda nanti ya, tentu ininya apa namanya, notasi tentu tidak akan kayak ini lagi kan, sila ya. Kalau kayak gini lagi ya bedanya dengan ini gitu kan X dengan FY gitu ya. Saya nggak ingat persis ya ininya ya, tapi Anda bisa di buku, ada nggak di buku? Udah baca bukunya, buku kalkulus? Yang bagian ini belum Pak. Nah, coba baca ya, mungkin ada Baik situ Pak. untuk Baik Pak. memastikan jawabannya benar atau tidak ya. Saya Baik saya Pak. Pasti nggak Pak. persis ingat gitu ya, tapi yang jelas itu beda ya. Ya, itu kan dari sini aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak ya, terakhir kita bahas fungsi transenden. Nah, fungsi transenden ini sebetulnya sampai tadi ya, aplikasi tadi sebetulnya materinya. Ya, tapi sepertinya kita akan diujikannya itu hanya sampai eksponensial saja ya, dan logaritma natural. Ya. Yang inverse, trigonometry inverse mungkin tidak akan diujikan, tapi itu nanti akan ini ya, akan ditanyakan lagi nanti mungkin di UAS nanti ya. Ada kelas yang memang belum sampai materinya, sampai aplikasi tadi ya, sampai fungsi hiperbolik. Ya. Jadi idenya kan kita mengisi kekosongan ini ya, awalnya ya, mengisi kekosongan apa sih fungsi yang turunannya itu adalah 1/x gitu. Nah, itu yang kita jawab intinya. Ya, nah ini deh ya, fungsinya itu ya fungsi ln ya. Nah, dari sana kita kemudian bisa lanjutkan ya kajiannya ke turunan A-nya, apa sih turunannya? Apa sih integral tertentunya gitu ya. Jangan sampai lupa ya, ada yang pakai mutlak ya. Ini artinya kalau kita belum pasti yakin ya U-nya itu positif ya, ini bisa negatif nih U-nya ya. Kalau U-nya itu bisa negatif ya, kita pakai ln mutlak ya. Yang jelas U-nya nggak boleh 0 ya. Karena kalau 0 0 kan nggak bisa ya kita buat. Ya, kemudian sifat logaritma ya. Semuanya sebenarnya sudah Anda pelajari juga di SMA ya, tapi kita jelaskan mengapa kok begitu keluar gitu ya sifatnya. Ya, kemudian dari sana ya,
Kita bisa gambarkan logaritma natural itu seperti apa grafiknya. Ya, kemudian kita cari fungsi inverse-nya, ya. Yang ketemu kemudian dengan nanti fungsi eksponensial natural, ya. Eksponensial. Nah, sorry, fungsi eksponen natural atau eksponensial. Ya, itu ya. Ini slide-nya kan slide yang saya kasih ke Anda ya. Yang bagian ini ya, yang kemudian kita buat berumum kan. Jadi sampai sini nanti materi UTS-nya nih ya. Ini kita skip dulu, nanti kita akan ujikan ini untuk yang di UAS ya. Bagian sini sampai seterusnya. Jadi sampai sini UTS-nya masuk ya. Bisa ya dipahami semua? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Saya ingin tanya, Pak. Ya, siapa? Raffi, ya. Iya, Pak. Untuk PPT yang kosong tadi itu boleh saya minta nggak, Pak? Boleh minta PPT-nya nggak, Pak? Yang Sudah saya tentang sebar. Oh, sudah, Pak. Kasih, Ya, Pak. sudah saya share di grup WA dan juga sudah saya upload juga di iLearning ya. Tapi nanti Baik, akan Pak. saya isi Makasih, Pak. juga. Nanti akan saya isi juga nih. Ya, nanti saya buat selengkapnya, nanti bisa baca aja itu ya. Tapi kalau nggak sempat ya paling tidak yang sudah saya share itu bisa dibacakan. Oke, ada lagi? Yang jelas Anda harus banyak latihan ya. Kalau ada soal-soal tahun lalu, dibahas soal-soal tahun lalu, minta aja ke seniornya. Kalau ada yang kendala, bisa tanyakan ke saya, ya. Tanyakan ke dosen tutor, Bu Lina, atau ke asistennya juga boleh. Ya. Tahu ya, asisten kalkulus siapa aja? Tahu kan ya? Ya, yang di kelas A, B, dan C ya. Saya saja, nanti silakan aja nanti tanyakan. Atau boleh ke saya juga, boleh. Kapan saja mau bertanya silakan. Yang penting harus belajar ya. Kalau nggak belajar ya nggak akan dapat ya. Dan paham ya. Tidak dihafal ya. Tidak diingat-ingat, tapi dipahami. Oke ya. Mudah-mudahan sukses semua UTS-nya. Apalagi ini bulan puasa kan. Tentu akan banyak waktu kita untuk bisa belajar ya. Lebih tenang kan belajarnya. Ya, kalau nggak ada lagi kita akhiri ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Oh, sebentar. Ini absensinya saya belum ambil ya. Berarti saya screenshot aja lah ya. Bentar ya. Ada ya, coba buka kamera semua. Oke, pasang wajah manis. Pasang wajah manis. Ini ada dua halaman ya. Ini yang pertama dulu. Bentar. Saya kopikan dulu ke grup. Oh ya, tugas yang kemarin kan juga ada ya sebenarnya ya. Yang tentang aplikasi eksponensial itu ya. Tolong dikumpulkan ya hari ini ya. Kan cuma 2 soal kan. Tolong hari ini nanti saya buat menu pengumpulannya di iLearning ya. Kalau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan aja di WA. Oke, sudah saya kirim ya, screenshot fotonya ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah.